Ki Sabtu kuno rumeksa ing awan, Ki Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan semoga sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun panjenengan berada selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Cerita ijazah Bapak Jokowi semakin hari semakin menarik. Dan pada kesempatan kali ini kita lihat bagaimana sepak terjang Roy Suryo CS. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Karena berita yang saya sajikan, kabar yang saya berikan kepada teman-teman, ini berdasarkan kejadian-kejadian yang kita lihat bersama di media sosial, ditambah lagi berdasarkan terawangan saya. Prediksi saya nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Karena saya seorang praktisi, tentunya saya akan melihat dari sisi supranatural apa yang akan terjadi kepada mereka semua ini. Nah, di media sosial dalam 2 atau 3 hari ini kita lihat bersama, kita saksikan bersama bahwasanya di sana ada Rismon Sianipar. Rismon Sianipar ini datang ke Jogja, ke Polda DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan Bapak Jokowi. Yang laporannya adalah berita bohong atau menyebarkan berita bohong. Berita bohong apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta? Dan kenapa Rismon Sianipar lapornya di Jogja? Nah, katanya agar Pak Kasmujo bisa datang ke pengadilan, karena Jogja Solo kan tidak jauh. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa menilai ini nanti. Apa sebenarnya yang dicari oleh Rismon? Ya, kemarin mempersoalkan ijazah. Dan ijazah sudah diverifikasi, sudah diuji forensik oleh Polri, oleh Mabes Polri. Ya. Tempatnya di Jakarta. Ini udah selesai. Ijazahnya sudah selesai, sudah dinyatakan asli dan dipanggil banyak sekali saksi-saksi di sana. Jadi yang diuji oleh Polri itu bukan hanya 3 ijazah, teman-teman. Banyak puluhan ijazah dibanding-bandingkan dengan miliknya Bapak Jokowi ini. Ditambah lagi skripsi, ditambah lagi teman-teman kuliah Bapak Jokowi juga dipanggil untuk menjadi saksi. Jadi sudah jelas apa yang dilakukan Polri ini sudah sangat luar biasa. Sudah memenuhi apa yang diminta oleh tim TPUA, tim pembela ulama dan apa hanya itu ya, aktivis. Nah, ini semakin menarik dan semakin seru. Ya, jadi masalahnya yang di Polda Metro Jaya yang ada di Jakarta ini masih berjalan karena sudah masuk satu tingkatan, yaitu ke
penyidikan, karena penyelidikan yang dilakukan oleh Polri sudah selesai. Ya, ijazahnya memang benar-benar asli. Makanya nanti ini terjadi penyidikan. Setelah penyidikan, nanti para terlapor ini akan dipanggil, lalu polisi menetapkan tersangka. Nah, ini ya teman-teman ya. Dan di sini yang teman-teman ketahui di media sosial, dan juga saya juga melihat di media sosial, dan akhirnya saya jabarkan satu persatu ini persoalannya agar lebih jelas dan lebih gamblang. Tentunya tidak ada saya memihak sana atau memihak sini. Ya, saya bicara yang benernya saja lah. Jadi alasan-alasannya ini apa sampai melaporkan ke daerah istimewa Jogja dan lain sebagainya. Namun kali ini yang kita bahas, inilah Rismond melaporkan ke Jogja, ya, Polda daerah istimewa Yogyakarta. Tuduhannya adalah Jokowi menyampaikan berita bohong. Berita bohong masalah apa? Nah, yang dipersoalkan adalah masalah waktu itu Bapak Jokowi menghadiri acara reuni di Jogja, yang mana Bapak Jokowi menyebut bahwa Bapak Kasmujo sebagai dosen pembimbing. Ini teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan Bapak Jokowi ini rupanya diperkarakan oleh mereka juga. Nah, menurut pemahaman saya, siapapun orangnya, kuliah dimanapun, itu biasa kalau kita nanya-nanya kepada dosen yang ada di situ. Mau itu dosen pembimbing, mau dosen apa dan apa, itu kita boleh nanya ke siapapun. Nanyanya pasti berkali-kali, pasti berulang kali ditanya, ini sudah benar apa belum yang saya buat. Nah, setelah itu kalau menurutku salah, itu biasanya sebelum diajukan ke dosen yang menilai. Kita nanya ke siapa saja boleh, bahkan bukan nanya-nanya kepada dosen pembimbing, nanya ke teman, ya, nanya ke siapapun, ke dosen di kampus lain, itu juga nggak masalah sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan. Nah, inilah yang dipersoalkan. Jadi kalau kita harus mengingat dari tahun 1980-an ya, atau 85 ijazahnya Bapak Jokowi keluar, ini akan sulit ya teman-teman. Kalau mengingat detailnya itu akan sulit, pasti salah-salah. Saya saja dulu di pabrik gula Ngadirejo Kediri, saya saja lupa siapa orang yang ngajari saya di sana, saya tak ingat. Terus saya kosnya di mana saya juga lupa. Padahal itu sekitar ya lama. Tapi lebih lama Bapak Jokowi tentunya. Saya tidak ingat saya kosnya di rumah Bapak siapa, saya tidak ingat. Tapi teman-teman yang satu kos dengan saya di rumah itu saya ingat. Nah, namun saya tidak ingat itu rumahnya siapa. Itu zamannya saya, apalagi zaman Pak Jokowi. Nah, kalau ada istilahnya kesalahan menyebut nama orang, ya itu wajar. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi waktu menghadiri acara wisuda di UGM tersebut, ya itu kan bukan pidato resmi, itu kan canda-candaan saja. Candaan-candaan, ya toh? Nah, ya mungkin waktu itu Pak Kasmujo sering dimintain saran dan pendapat sama Bapak Jokowi tentang bagaimana membuat itu hasil daripada skripsi, ya. Sering dimintai pendapat, Pak ini bagaimana ya Pak, ini apakah ini menurut Bapak sudah benar. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya. Itu biasa terjadi di mana-mana. Nah, saya pun juga melakukan hal seperti itu. Kalau membuat tulisan ya. Namun saya ini nggak sekolah. Jadi ya ini lucu saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Rismond Sianipar
ini suatu hal yang hanya mengganggu pihak kepolisian supaya repot saja. Dan saran saya untuk Bapak polisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, laporan ini nggak usah diterima. Karena nggak ada unsur-unsur yang mengarah kepada kebohongan. Nah, nanti dikembangkan lagi masalah mobil SMK. Mobil SMK itu pabriknya sudah dibuat. Kita sudah lihat semua, sudah sering muncul di media televisi, juga di media sosial. Namun kenapa tidak bisa berlanjut produksi mobil SMK ini? Pertanyaannya kan di sini. Nah, ini juga pernah dijawab, ya, pernah dijawab bahwa mobil SMK yang diproduksi ini tidak memenuhi syarat, ada unsur apanya gitu, tidak memenuhi syarat lah istilahnya. Nah, karena tidak memenuhi syarat, ya otomatis tidak bisa diproduksi massal. Kalau sampai diproduksi massal, kan terjadi masalah. Ya, saya kurang paham dengan mobil SMK itu yang tidak memenuhi syarat apanya, emisinya kalau tidak salah. Ya, emisinya tidak memenuhi syarat, jadi tidak jadi diproduksi. Seandainya diproduksi, misalnya, ini akan terjadi persoalan-persoalan di belakang hari. Nah, repot itu teman-teman ya, dan perlu kita ketahui bersama, tanah kita ini tanah yang subur. Ya, seharusnya kita nggak usah mikirin bikin mobil, bikin apapun, teknologi seharusnya nggak usah mikir. Ya, kalau saran saya, kita garap saja tanah ini yang ada di Nusantara ini untuk bercocok tanam. Dari hasil cocok tanam dijual. Kalau pengen mobil tinggal beli saja. Ya, hasil bumi kita ini sangat luar biasa. Tanah kita subur, tambang kita banyak. Jadi nggak perlu sebetulnya rakyat Indonesia memikirkan membuat mobil nasional dan lain sebagainya. Nggak usah, biarkan saja investor yang membuat mobil, kita beli saja. Kita tanamin tanah kita, ya. Ini secara maksimal kita rawat, ya. Ada yang orang bilang cabai harganya mahal, tinggal nanam di pot sudah bisa. Saya nanti tunjukkan di video. Saya nanam cabai itu di rumah ada 4 pot, itu saja udah cukup untuk satu keluarga. Udah ndower. Nah, ini jadi kemana-mana. Itu ya, jadi apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar kali ini semakin konyol. Hanya mengganggu kinerja kepolisian. Jadi tidak mendasar laporannya itu. Ya, itu candaan, bukan pidato resmi kepresidenan. Nah, makanya kalau ini dilaporkan, ini akan konyol jadinya. Ya, saya rasa akan ditolak sama Polda DIY. Terus Pak Kasmujo, saya juga nonton kehadiran Rismon Sianipar ke rumah Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu, ya, kalau kita lihat attitude-nya, kita lihat orangnya, itu dia menjawab bukan. Itu bukan berarti Pak Kasmujo tidak pernah ngajari Pak Jokowi, bukan. Itu penolakan. Rismon Sianipar ditolak, ya, nggak mau ditemui. Makanya Pak Kasmujo itu sudah emosi, ya sudah menjawab, bukan, saya bukan gurunya, bukan guru pembimbingnya. Nah, itu ya, itulah akhirnya. Nah, dan di sini juga ditegaskan lagi sama Pak Jokowi kalau Pak Kasmujo itu bukan guru pembimbingnya. Ya mungkin waktu datang di acara reuni itu yang nampak oleh Pak Jokowi Pak Kasmujo. Jadi secara spontan dipanggil, karena saya juga ingat bahasanya Pak Jokowi. Nah itu ada guru pembimbing saya itu, Pak Kasmujo mana Pak Kasmujo? Nah, sini Pak Kasmujo. Akhirnya Pak Kasmujo berdiri di samping Pak Jokowi. Itu yang terjadi, teman-teman. Nah, ditambah lagi ada acara dari televisi swasta, acara Dipo. Nah, itu juga sudah diklarifikasi. Tempat di mana Pak Jokowi KKN sudah didatangi. Terus bagaimana dia datangi Pak Kasmujo, cuma dikasih waktu 5 menit. Ya, gitu teman-teman. Jadi, ini yang disasar oleh Roy Suryo dan teman-temannya ini sebetulnya nggak jelas arahnya. Nah, kalau panjenengan, Roy Suryo dan Rismon, Tifa dan lain sebagainya mau jelas,
ya perkarakan UGM-nya kalau panjenengan berani. Silahkan perkarakan UGM kalau panjenengan berani. Itu baru mantap. Nah, ya karena apa? Karena memang ijazahnya asli. Ya, UGM sudah mengatakan ijazah asli, makanya orang-orang ini tidak berani memperkarakan UGM. Ya, itu. Terus sangat disayangkan narasi-narasi yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo CS ini menghasutnya sangat kuat. Akhirnya muncul para purnawirawan TNI. Saya sangat prihatin. Ini kalau para TNI purnawirawan nonton video saya. Kakek saya dulu seorang pejuang, ikut Pak Karno, ya kan? Jadi kakek saya itu veteran. Nah, ini masalahnya. Saya sangat merasa prihatin dengan apa yang dilakukan oleh para purnawirawan. Kok bisa panjenengan-panjenengan ini terhasut? Malahan kemarin mengadakan konferensi pers, ikut bicara, ya toh, menjelek-jelekan nama Bapak Jokowi di komentarnya, ditambah lagi juga Pak Prabowo diikut-ikutkan, ya. Jadi saya sangat prihatin melihat apa yang dilakukan oleh para purnawirawan TNI ini. Kalau dihitung jasa-jasanya, kakek saya lebih berjasa, ikut perang, zaman dulu ikut perang, jadi nyawa jadi taruhannya, gitu loh, ya. Dan saya sangat berharap semoga kepolisian tidak mengikuti jejak para purnawirawan TNI ini. Maksud saya purnawirawan polisi, jangan sampai terhasut seperti purnawirawan TNI ini. Negara kita ini perlu pemikiran untuk kita supaya lebih maju. Saya saja orang kecil bisa berpikir seperti ini. Harusnya para purnawirawan TNI ini, ya sudah, kalau memang pemimpin negara ini, presiden kita ini Pak Prabowo dan wakilnya Gibran, ya sudah, diterima dengan legowo. Jadi nggak usah istilahnya mau memakzulkan dan lain sebagainya seperti ini. Persiapkan jago-jago panjenengan nanti di tahun 2029. Nah, kalau Dokter Tipa mengatakan ini ngebet kali mau memenjarakan saya, kata Dokter Tipa. Nah, ini dibalik saja. Seandainya panjenengan nggak mengusik Bapak Jokowi, ini nggak terjadi. Panjenengan mengusik-ngusik terus. Agenda politik besarnya apa yang akan terjadi? Ini kata Pak Jokowi, akan ada agenda besar, agenda politik. Nah, agenda politik yang saya terawang, saya prediksi ya, untuk tahun 2029. Kita sama-sama tahu lah, orang-orang ini yang didukung siapa kemarin. Ya, yang didukung kemarin kan Anies Baswedan. Kebetulan pemilihnya nggak ada. Kalau yang dilakukan panjenengan-panjenengan terus seperti ini, ya nggak akan ada sampai dunia ini kiamat. Dan yang paling utama adalah apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini sangat benar. Nggak ditunjukkan ijazahnya. Walaupun ditunjukkan, ini malah jadi persoalannya menjadi melebar. Makanya, ya, teman-teman kalau punya dokumen pribadi jangan sembarang ditunjukkan kepada orang lain. Ya, panjenengan kan tahu. Contohnya apa? KTP ditunjukkan. Ya, dipakai KTP panjenengan untuk pinjam online. Ini kan banyak korbannya di media sosial disiarkan. Apalagi ijazah. Nah, itu ya sahabat ya. Inilah yang jadi pemikiran saya dan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-temannya ini ya betul apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Ada agenda besar mau mendowngrade-kan nama keluarga Bapak Jokowi. Didowngrade-kan supaya apa? Supaya namanya rusak, reputasinya dinilai jelek. Tapi kita lihat kinerja Bapak Jokowi.
yang katanya kinerjanya nggak ada. Kinerja Bapak Jokowi itu sangat luar biasa. Saya nggak milih Bapak Jokowi ini 2 kali. Dua kali nyalon saya nggak milih. Namun kalau saya pulang kampung karena saya tinggalnya di Batam, ya saya melihat bandara Surabaya, saya melihat bandara Jakarta, ya ini sudah semakin cantik. Kalau dulu itu ke Jogja itu bandaranya di tengah kota itu bandara apa namanya itu ya? Saya Adi Sumarmo atau Adi Sucipto. Nah, Adi Sumarmo Solo, Adi Sucipto. Sekarang kan di Kulon Progo lebih besar lagi. Ini masa pemerintahan Bapak Jokowi, terus jalan tolnya. Nah, jadi gitu teman-teman. Ya, kita fair saja. Saya memang tidak memilih Bapak Jokowi, namun apa yang sudah dilakukan Bapak Jokowi ini bagus dan luar biasa. Seperti Papua, ya bagaimana perkembangan kota yang ada di Papua itu juga terlihat dari jalan-jalannya, walaupun saya belum pernah ke Papua. Nah, itu teman-teman. Jadi kita jangan sampai terprovokasi. Kalau para purnawirawan, Said Didu juga mengatakan, ayo seluruh rakyat Indonesia turun. Ya jangan mau, jangan semudah itu diprovokasi. Untuk apa? Nah, seperti mahasiswa-mahasiswa. Cobalah mahasiswa-mahasiswa pikirkan ya. Selama ini panjenengan pakai BEM apa itu? Yang panjenengan lakukan itu nggak ada gunanya. Panjenengan mahasiswa-mahasiswa ini hanya diperalat oleh elit-elit khusus. Diajak demo. Setelah demo panjenengan mau ngapain? Nggak ada gunanya. Lebih baik panjenengan belajar saja secara baik, ya, biar pinter. Nanti kalau lulus baru terjun ke politik. Nah begitu. Ini banyak juga mahasiswa demo, ya kan kacau. Setelah demo dapat apa panjenengan? Nah mereka orang-orang yang demo ini dapat kedudukan, ya panjenengan. Makanya ada orang yang mengatakan mahasewa dan dibayar. Itu ya teman-teman ya. Jadi pembicaraan saya ini sangat jelas ya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh pidato Said Didu, Roy Suryo, serta para purnawirawan yang ingin istilahnya menjatuhkan, memakzulkan Mas Gibran Raka Buming Raka, ya. Karena memang Mas Gibran tidak ada salahnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan yang pasti sekarang kasus ijazah Bapak Jokowi sudah dipenyidikan. Sebentar lagi akan muncul tersangka dan akan ada orang-orang yang dipenjara. Dan yang dipenjara nanti akan sangat banyak. Ya, tidak hanya Roy Suryo dan teman-temannya yang sering muncul di TV, bukan hanya 5 orang, ini akan banyak. Ya, YouTube yang mewawancarai Roy Suryo dan teman-temannya itu juga menyebarkan berita melalui channel-channel mereka. Ini juga harus dipanggil. Nah, karena YouTube-nya mereka inilah yang menyebarkan berita tersebut, akhirnya menjadi rame. Seperti siapa? Refli Harun dan lain-lain sebagainya itu kan punya channel YouTube yang mewawancarai orang-orang ini saja. Nah, akhirnya terus mengembuskan cerita-cerita, membangun terus narasi-narasi dan orkestrasi, akhirnya banyak terhasut. Dan yang paling saya sesali, ya, kok bisa purnawirawan TNI terhasut. Ini sebagai masyarakat kecil seperti saya yang tadinya TNI itu namanya betul-betul bagus di mata masyarakat, dijunjung tinggi, ini jadi masalah ini bapak-bapak. Saya mohon dengan sangat, semoga para purnawirawan Polri tidak ada yang terhasut seperti ini. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.